Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung balang, hinggaplah ia di pohon nanas. Siapa yang paling semangat jawab salam, aku doain hutangnya cepat lunas. Yang paling gede aminnya biasanya paling gede itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala aidan min suratil ukhra, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sehat? Bu sehat bu? Sehat bunda ya? Alhamdulillah. Gak apa-apa, gak punya duit banyak, yang penting sehat. Nggak apa-apa makan cuma pakai kerupuk, pakai kecap, yang penting sehat. Nggak apa-apa punya utang banyak, yang penting sehat. Itu tadi. Allahu Akbar. Pertama yang saya muliakan, para alim, para ulama, ustadz wal ustazah, muallim wal muallimah. Kita doakan guru-guru kita, para pimpinan majlis taklim yang menggerakkan sholawat, ngajak berzikir, baca maulid, apapun bentuk maulidnya, simtudurorkah dia, adiyaul lamikah dia, burdahkah dia, atau orang-orang yang menghidupi majlis zikir, majlis yasinan, mudah-mudahan senantiasa dalam peluk cintanya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Ibu, bu, penting majlis taklim itu, penting majlis yasinan itu. Kenapa? Dalam perkembangan zaman dan teknologi saat ini, bagaimana kita dimanjakan dengan berbagai macam kemudahan, sehingga lahir generasi yang menggampangkan segala sesuatu. Betul? Contoh, orang mati atau meninggal bu? Mati atau meninggal? Tadi sholat zuhur nggak? Inna sholati wa mahyaya wa meninggal. Allahu Akbar. Banyak sekali generasi yang lahir yang menggampangkan segala sesuatu, padahal para tetuanya, urang-urang bahari telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadikan segala sesuatu itu yang penuh dengan manfaat dan meraih keberkahan. Betul? Wah, ini kemarin Bu saya ketemu anak muda sampai
kelahi sama keluarganya. Gara-gara apa? Ada satu keluarganya, satu orang keluarganya meninggal. Urusan baca Yasin kada boleh. Bu, kayak apa itu? Bu, ayo. Ibu atau saya yang meninggal. Kira-kira kalau nggak dibacakan Yasin mau nggak? Kalau saya sih nggak mau, ya kan? Oh, kada usah baca Yasin jadinya. Kenapa? Karena baca Yasin itu nggak bakalan nyampe. Bu, Yasin itu produk siapa? Allah atau manusia? Hah? Allah atau manusia? Allah. Jelas kok Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril secara mutawatir. Dan itu merupakan mukjizat terbesar. Bu, Yasin merupakan produknya Allah. Bunda pegang HP yang kartunya macam-macam. Ada Telkomsel, Tri, Indosat, Axis. Bunda di sini beli pulsanya, mau dikirim ke anak bunda yang di Jakarta, nyampe nggak tuh? Nyampe nggak? Itu produk siapa? Kalau produk manusia aja nyampe, apalagi produk Tuhan, bro. Bujur. Sementara Yasin dikatakan surah Yasin ruhul Quran. Surah Yasin merupakan ruhnya daripada Al-Quran. Maka majlis taklim model seperti ini merupakan majlis taklim yang sangat luar biasa. Apalagi yang hadirnya itu mama. Makanya saya kalau paling senang hadir majlis taklim itu mama yang hadir. Kalau bapak-bapak yang hadir itu hadirnya serius saja bawaannya. Tunduk aja dia itu kan, udah kumis besar begini ya. Aku udah teriak-teriak, diam aja dia, aku tengok celana tidur. Kalau ibu-ibu kan enggak ya, makanya hidup di mama yang lebih kuat lagi. Amin ya Rabbal. Pertama juga yang kita sama-sama muliakan. Saya ini kenapa model ceramahnya begini bunda? Karena udah nggak asing. Saya anggap ini mama saya semua. Apalagi yang nampak ada Bunda Hajah Erni, Adi Mulyadi, ini betul-betul orang tua saya. Ini tadi disebutkan nama Bunda Mala. Bagaimana perjuangan saya 2022 mewakili Kalimantan Timur dalam ajang kontestasi Indosiar. Well, Bu, pernah nonton saya lah? SMS enggak? Pantesan saya kalah. Bu, ini Bunda nggak ada SMS nih. SMS benar. Allahu Akbar, bulan puasa saya sedang menjaring Bunda Sundus nih. Ini ibu saya, mulai dari saya bujang, dari saya tinggal di Taman Samarinda, cucunya saya ngajarin ngaji tiap malam ketemu dengan Bunda. Makanya nih, aku bilang ceramah kayak mana ini emak saya semua masalahnya, ya kan? Makanya suruh di sini tapi nggak mau saya. Emak saya semua, ya. Alhamdulillah Bunda Erni dengan ayah anda Adi Mulyadi, masya Allah, support SMS. Bunda Yuni ini marketing saya. Beliau yang nge-share ini saya, player saya Bunda pada saat di Indonesia. Alhamdulillah 2000 peserta loh. 2000 peserta, aku masuk 68 besar loh. 68 besar. Dari 68 besar saya masuk 24 besar. Dari 24 besar saya masuk 18 besar. Dari 18 besar saya masuk 12 besar. Dari 12 besar saya masuk 9 besar. Dari 9 besar saya masuk 7 besar. Dari 7 besar menuju ke 5 besar. Pulik ulun Samarinda. Ustaz jelek ceramahnya, tidak. SMS ku yang kurang. Saya di 4 juri itu ada Mama Dede, Ustaz Subki, Ustaz Wijayanto, ya. Kemudian Ustaz Solmek. Nilai saya 99 semua. Mau diapain SMS-nya kurang? Ku tengok nih muka-muka begini yang ada SMS. Allahu Akbar. Tapi apapun itu mudah-mudahan ada manfaat. Amin ya Rabbal. Tapi saya bersyukur Bunda Erni.
Kenapa? Alhamdulillah saya juara 7. Banyak daripada juara 1 cuma 1. Loh, kan yang dinilai itu bukan pada saat kita lomba. Pasca dari lomba apakah kita manfaat atau tidak, kan begitu? Betul. Seperti kita lahirnya nih, hadiah daripada Isra wal Mi'raj adalah sholat. Bukan dinilai daripada proses sholatnya, tapi pasca daripada sholat itu ada perubahankah kita atau tidak. Itu yang dinilai, kawan. Sama. Saya tidak mikirin mau juara berapa, yang penting aku ada manfaatnya buat Kalimantan Timur. Aku tuh sama Kalimantan Timur itu cinta mati ya, Bu. Kenapa? Walaupun aku orang Sumatera, cinta mati sama Kalimantan Timur. Sekarang KTP ku udah di sini, istri orang sini, mau diapain lagi kan? Ya lo. Tapi alhamdulillah Bunda, sebagai bocoran, saya dari angkatan 2022 sampai hari ini yang paling banyak jadwal ceramah yang cuma 2 orang. Satu yang juara 5, yang kedua yang juara 7. Ustaz kebetulan banyak jadwal ceramah, banyak. Emang kalau pengundang Ustaz bayarnya berapa? Aku tuh tak pernah bertarif. Aku sampai hari ini gak suka amplop, Ibu. Isinya juga enggak. Yang penting tuh jumlahnya. Saya kan kemarin waktu Maulid tadi ceramah berdua sama ayah Anda Adi Mulyadi di Sungai Kerbau, ya kan? Rudi nih, mau amplop berapa? Tak suka aku amplop ayah saya. Isinya enggak juga. Aku kasihlah nomor rekeningku, yang penting jumlahnya ya. Allahu Akbar. Enggak Bunda ya, yang penting Bunda sehat, saya sehat. Ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong hidup. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, kata Allah dalam Quran. Tidaklah kami wariskan, titipkan kepada engkau ilmu kecuali sedikit. Yang nitipin siapa? Allah. Yang nitipin siapa? Kapan Allah mau ambil bisa, betul nggak? So, gak saya ceramah kemana-mana kata Allah, kamu balik diri jadi begitu, sombong, ku tarik lah ilmu. Begitu ditarik ilmu, begitu saya ceramah. Betul nggak? Pernah nggak begitu? Ya pernah kita ngalamin. Karena ambisi dari rumah, oh gampang diceramah. Mengandalkan kemampuan kita, kita banyak baca buku, kita kuliahnya sampai S3, S-tongtong dan lain sebagainya. Dianggap itu adalah ilmunya punya kita. Ingat, seseorang yang sudah merasa dirinya mampu akan tidak dimampukan oleh Allah Subhanahu. Inilah hakikat Isra Mi'raj Bunda. Kenapa Rasul sampai diangkat tadi qori'ah kita, Masya Allah, maqamam mahmuda, tempat yang sangat terpuji. Kenapa Rasul itu sampai dibawa ke tempat yang terpuji? Kita mau nggak masuk ke situ, Bu? Mau? Oh, orang dalam hati masih banyak merasa kok, mun kada daku, kada kawak gitu. Majelis itu al-fardu sholih pun kada daku, kada bakal jalan. Tahu ya kamu? Kalau kita di dalam sini udah masih merasa, awas jadi. Aku ini jilbabku paling mahal, paling panjang, paling mahal, mereknya macam-macam, ya kan? Ada etika, ada, nah itulah ibu-ibu hafal semua ya. Bu, Rasul kenapa sampai diangkat kepada tempat yang sangat terpuji, maqamam mahmuda? Bu, maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Kenapa sampai diangkat, dipanggil? Karena Rasul mengkerdilkan dirinya di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan munculkan dia. Siapa yang merendahkan diri di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dia akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, Bu, betapa cantik bola mata yang Allah titipkan kepada kita. Dan dahsyat bola mata itu Bunda. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran yang sering Bunda baca itu ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani
ahsani. Kita ini adalah makhluk yang sempurna, Bunda. Satu contoh nih, bola mata. Hebat nggak bola mata kita? Hebat. Dalam satu pandangan mampu memproyeksi beberapa benda, betul? Coba tengok. Saya mandang ke sana, saya bisa melihat warna-warna yang ada di sini, jilbab-jilbabnya. Warna hitam, warna hijau, warna biru. Rupa-rupa. Kalau yang bayarnya paru-paru. Ya, Bu. Betapa luar biasanya mata kita mampu membedakan mana yang enak, mana yang tidak enak. Bu. Makanya ayat yang dibacakan Al-Isra ayat pertama tadi, ujung ayatnya innahu huwas sami'un basir, bukan alim. Apa artinya? Di situ ada sami, ada basir. Sami itu artinya apa nih? Telinga. Sami itu artinya mendengar. Basir itu melihat. Ini adalah potret manusia, karena dalam dunia hanya ada dua manusia, satu perempuan, dua laki-laki. Makanya dalam peristiwa Isra pun Rasul itu ditawarkannya cuma dua minuman. Satu susu, dua arak. Inilah pantunnya Bunda Yuni tadi. Susu. Bu, Rasul milih apa? Susu. Bu, milih? Ya itulah pokoknya. Ada arak, ada susu. Inilah potret kehidupan yang sejati. Di dunia ini ada benar, ada salah, ada hitam, ada putih. Aida bainal haq wal batil, ada yang benar, ada yang salah. Nggak bisa kita hidupnya abu-abu. Dalam setiap waktu, setiap detik kita selalu diberikan dua pilihan, mau berbuat baik atau terjebak dalam dunia keburukan. Betul? Nih perjuangan datang ke sini setengah mati, betul kan? Bukan nggak punya duit kok, banyak duitnya. Ibu-ibu saya yakin, tapi mau datang ke sini muncul berbagai macam alasan di kepalanya. Aku berangkat kayak apa ya, jemuran gue kayaknya hujan kayak apa lah. Gara-gara jemuran menyebabkan kita kada nyampe di sini. Udah dandan aja mau berangkat, ayo mau berangkat. Ayo. Kayak apa ya? Sebentar. Kenapa? Nanti ikan duluan aja lah. Berdahulu aja, aku mundur aja. Kenapa? Ternyata kucingnya belum dikasih makan. Banyak alasan yang muncul di kepala kita untuk menentukan kenapa. Dan itu memang kerjaannya setan. Kalau Bunda pernah lihat iklannya Panadol, pernah lihat bagaimana Panadol itu begitu dibenturkan mantul lagi itu lagi dah. Di satu sisi kita pengen berbuat baik, tapi ada namanya dalam istilah psikologi, ada yang disebut dengan servo mekanisme. Servo mekanisme itu adalah teori pikiran di dalam alam bawah sadar yang selalu mengarahkan kita kepada sesuatu yang buruk. Kita ingin berbuat baik tapi tarik. Begitu. Mau nggak dihilangkan keburukannya itu? Mau nggak? Agar kita masuk dalam fase makomah mahmudah, mau nggak? Mau nggak? Saya aja mau. Ini saya sedang menjalankan proses ini, Bunda. Resepnya dari mana? Dari Rasul Sallallahu Alaihi. Oh, makanya kata Jibril, sodakta yang Muhammad, benar kau memilih susu. Ini juga kita jangan pendek berpikirnya. Apalagi Bunda sering ke majelis taklim. Enggak, sunnah itu hanya memanjangkan jenggot aja. Enggak banyak sunnah Nabi. Ya, Bunda mau pakai yang mana aja. Minum susu itu hukumnya sunnah. Dengar. Minum susu itu hukumnya sunnah, terbagi menjadi dua. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah kauliyah. Sunnah kauliyah itu ada sunnah ucapan. Apa yang telah diucapkan sama Nabi. Oh, kata Nabi, baca istighfar 70 akan menggugurkan dosa. Ketika kita lakukan baca istighfar, gugurlah dosa kita. Itu sunnah. Ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu merupakan sunnah yang dilakukan oleh Nabi, perbuatan Nabi. Nabi pernah minum susu. Kalau kita lakukan minum susu, berarti itu banyak-banyak minum susu. Tidak percaya.
Apalagi kan susu ibu, masya Allah, luar biasa. Bu, tidak. Ini kalau memang bunda sudah tidak menyusui, tapi punya cucu, punya anak yang sedang menyusui, tolong, please, ini amanah, ini yang harus disampaikan. Bunda, sampai saat ini survei observasi telah mencatat belum ada yang bisa menyamai seluruh susu yang ada di dunia untuk mencerdaskan anak, hatta itu SGM, S26, macam-macam lah itu. Ya, tidak ada yang bisa menyetarakan tentang air susu ibu. Kadang-kadang kan anak zaman sekarang sekali sakit aja jadi susuin anak. Sakit udah nggak usah lagi nyusu, betul nggak? Tidak ada yang enak kok, betul nggak? Coba mama zaman dulu anaknya 11 semuanya nyusu, betul nggak? Ustaz tahu dari mana? Emak saya anaknya 11 nyusu semua. Saya anak yang terakhir 5 tahun baru sapi. Ngapain lu ketawa? Malu aku, nggak ada urusan aku. Bu, aku kan anak terakhir dikasih sisa, aku habisin langsung semua. Saya muda betulan memang, 5 tahun saya, 2 tahun itu nggak mau saya. Jadi kalau saya itu masih ingat ketika saya meminta susu ke rumah saya, "Mak, mau nyusu harus masuk dulu ke rumah." Ya, bentuknya aja aku masih ingat. Lu jangan ketawa. Hebatnya air susu ibu itu setidaknya memiliki 4 keistimewaan. 1, air susu ibu itu tidak ada masa expirednya. Betul nggak? Yang kedua, air susu ibu itu tidak bakal dirumum ataupun dikerumunkan oleh semut. Coba ibu nyeduh susu cap enak, nggak nyampe 20 menit langsung ada tuh, nggak diundang semut pasti ada, betul nggak bu? Tapi air susu ibu dari jam 8 malam sampai jam 5 subuh ibu begini aja, tak ada semuanya. Yang ketiga, air susu ibu cocok untuk semua umur. Betul kan? Jam 9 malam itu kan anaknya. Jam 3 malam perbanyaklah minum. Terserah susunya apa aja, diniatin ittiba ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu mau nyusu cap beruang boleh, cap enak boleh, ya boleh. Etawa juga boleh. Kalau kami sukanya cap nona. Kalau kami Bu, kita selalu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara memilih yang baik dan yang tidak baik. Betul? Betul? Apa yang harus kita lakukan Ustaz dalam memahami Isra wal Mi'raj ini? Kalau saya ceritakan bagaimana awalnya tentang Ambul Khusus tidak selesai kita. Makanya saya ambil singkatnya saja. Bu, Ibu, Bu, Bunda hafal kan? Quran surah Al-A'la, Sabbihisma. Ada yang hafal nggak? Kalau ada yang hafal maju sini saya kasih hadiah. Ayo, mana bu? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal alladzi walladzi. Ayo sini. Jangan malu-malu. Ayo bu, mana? Saya kasih hadiah mana? Ayo bu, ayo serius. Mana? Bunda mana? Hei. Pernah sekali aku. Oh di sini gak ada yang hafal Bunda. Hafalnya Quran memang. Bun, mana? Ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi walladzi Ayo, udah dibocorin tuh. Ada, mana? Bunda apa? Sini bu, ada ibu sini bu, sini, bu nopo bu, kata bapak, sini bu, Bunda itu boleh pinjam mic-nya bu.
Sini Bunda. Oh, saya Bu. Sini Bu. Sini. Gak usah malu-malu Bu. Namanya Ibu siapa Bu? Rusmi. Ibu Rusmi. Oh, dari mana rumahnya? Oh, Trisari situ ya. Alhamdulillah. Monggo Bunda. Ini perwakilan dari Majelis Taklim apa? Memang almarhum soleha atau cuma ngeliat pelayan Nusa Turun ini terus hadir? Ayo monggo silakan Bunda. Ya, sampai selesai ya. Boleh duduk boleh. Kalau Ibu duduk berarti saya duduk juga. Oke, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alahu husa'an ahwa sanughriquka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lisyusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakaru may yakhsha wa yatajannabuhal atqa alladzi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhubil ula suhubi Ibrahim wa Musa sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan berdiri Bunda. Awas Bu, terbang jilbabnya. Nih saya kasih hadiah Ibu, buat Ibu ya. Barakallah. Nah, sama-sama. Ya Bu, udah. Allahu Akbar. Ibu, Bu, Bu. Sebenarnya di dalam ayat yang sering kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah itu tidak pernah membebankan sesuatu kepada kita di luar daripada batas kemampuan kita. Jadi tata cara kita membuktikan cinta kepada Allah, kerjakan sholat. Tata cara kita membuktikan kita cinta kepada Quran, dari 30 juz minimal ada satu surah yang kita hafal. Untuk membuktikan kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita boleh memilih apa yang pernah dilakukan oleh Rasul, itulah yang kita lakukan. Atau kita baca sholawat, terserah sholawatnya mau seperti apa Bu. Daripada kita ngayal aja kan, ya Allah, kayaknya kalau berbuat kayak gini bagus, baca Quran kayaknya bagus nih. Aku pengen baca Quran, khatam Quran, tapi pengen aja gak pernah dilakuin Bu. Jadi kalau nanti ditanya sama Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ditanya sama Allah, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kamu nanya. Waktu begitu ditanya, kamu nanya, tempeleng malaikat itu Ibu. Tapi kalau kita baca Quran, ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikatnya, kita bisa jawabnya. Begitu Allah tanyakan, pertanggungjawabkan umur kita, hei
Bisa nggak jawabnya? Kita kadang kawat jawab, mun kita nggak pernah berbuat sesuatu. Coba tengok, pernah dengar kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan semutnya? Bu, semut Nabi Ibrahim kecil. Tatkala Ibrahim alaihissalam dibakar, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api dingin kau, selamatkan Ibrahim. Semut bawa air. Bu, semut bawa air. Mau nyiram apinya Ibrahim. Kira-kira mungkin padam atau enggak? Mungkin padam atau enggak? Enggak bakal padam. Makanya diketawain sama gajah, sama harimau, binatang-binatang yang gede. Semut, ngapain kamu bawa bola air begitu? Mau nyiram apinya Ibrahim, enggak bakal padam semut. Bilang semut apa? Aku pun tahu kawan, yang kulakukan ini gak bakal memadamkan api Ibrahim, tapi setidaknya aku berbuat supaya kelak nanti Allah nanya sama aku, semut, apa yang kau lakukan begitu kekasihku Ibrahim dibakar oleh musuhku? Apa yang kau lakukan? Aku punya jawabannya kawan. Daripada seperti engkau cuma ngetawain aku doang, nggak punya jawaban. Bu, ditanya sama Allah umur kita 63 tahun, apa yang kau lakukan untukku wahai hambaku, wahai fulan dan fulana? Kita bisa jawab, alhamdulillah ya Rabb, aku mengerjakan sholat yang kau telah perintahkan kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ku kerjakan perintah engkau, ku jauhi larangan engkau. Salah satu bentuk perintah engkau yang ku kerjakan adalah aku mengerjakan sholat ya Allah. Lalu apa yang kau lakukan untuk kitabku, untuk firmanku yang aku turunkan kepada kekasihku Muhammad dan kepada kalian untuk dibacanya Iqra? Kira-kira kita bisa jawab nggak? Alhamdulillah ya Rob, di tengah kesibukanku ya Rob, mulai dari 114 surah, 30 juz ya Rob, alhamdulillah ada satu surat ya Rob, ada satu surah ya Rob yang aku hafal. Apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jangan ngegampangin. Jangan ngegampangin. Rasul ngasih tahu kepada istrinya. Siapa? Siti Aisyah. Kata Rasul SAW, wahai istriku tercinta, jangan engkau tidur sebelum kau hatamkan yang namanya Al-Quran. Ayo, Bu, jangan kau tidur sebelum kau melaksanakan haji dan umroh. Jangan kau tidur wahai istriku sebelum engkau senantiasa meminta ridho dari kaum muslimin dan muslimat. Apa bilang daripada Siti Aisyah? Ya Rasul, aku gak bakal sanggup kalau model begitu ya Rasul. Akhirnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan daripada pengetahuannya, yang memberikan daripada caranya. Wahai istriku Aisyah, kalau kau baca Quran surah Al-Ikhlas 1 kali sampai dengan 3 kali, itu sama dengan kita menghatamkan daripada dahsyat nggak Bu? Dahsyat nggak Bu? Bu, dahsyat nggak? Kalau engkau sebelum tidur ingin mendapatkan pahala haji dan umroh, maka jangan pernah kau tidur sebelum membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala aula illa billahil alim. Subhanallah walhamd wala ilaha wallahu akbar wala aula illa billahil alim. Baca itu sebelum tidur, kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan semua. Yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan
kau tidur sebelum minta ridho kepada saudaramu kaum muslimin dan muslimat. Caranya bagaimana? Maka doa Allahumma fir lil muslimina wal mu'minina wal al ahya'i minhum. Bunda, dibaca itu, insya Allah kita menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Begitu ditanya lagi nanti sama Allah Subhanahu wa taala, apa bukti kau cinta kepada Rasulku, kepada kekasihku Muhammad SAW? Maka kita akan menjawab, ya Rabb, alhamdulillah seumur hidup cuma sekali pernah baca sholawat. Kapan? Begitu hujan ada petir, ya Rabb. Cepat Allah selesai makan. Tuh, itu namanya sholawat petir, Bu. Begitu cepet Allah selesai makan. Kalau baca sholawat satu kali aja menyebabkan kita dapat syafaat, apalagi kalau model-model seperti bunda, apalagi tadi bunda-bunda yang hadrohan tadi, full semuanya. Ibu-ibu kan kalau sholawatan paling jago, ya Bu? Ya nggak? Paling qasidahan tuh, masya Allah luar biasa. Dari dahulu hingga sekarang kaum wanita senang berdandan, shalalalalala. Kasihan itu Bu, vokalis sama backing vokalnya. Begitu backing vokal itu cuma shalalalalala, honornya sama 250.000. Bu, paham? Bu, tuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebankan kita, tinggal pilih. Life is choice, hidup adalah pilihan. Kalau kita tidak berani memilih, mati aja. Pilihan hidup itu, ya Bu. Makanya tata cara kita tadi yang dibaca oleh Bunda Rusmini, ya kan Bu? Ya itu tadi di dalam ayat itu tata cara banget. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih bal tusirunal hayatad dunya wal akhirah inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Qad aflaha man tazakka. Tuh di dalam Al-Quran disebutkan itu tata cara agar kita mendapatkan meraih yang namanya maqam mahmudah. Pertama, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mau mensucikan diri. Beruntunglah orang-orang yang ingin mensucikan diri. Syarat sah sholat adalah apa Bunda? Bersuci. Jangan menggampangkan bersuci. Syarat jadi warga Indonesia kita harus punya KTP. Mau terbang ke Jakarta kita harus punya kartu identitas dan boarding pass agar kita bisa terbang. Betul? Semua ada persyaratan. Kalau kita pengen masuk dalam maqam mahmudah, syarat yang pertama, sucikan dirimu. Caranya bagaimana Ustaz? Mau sholat ngambil wudhu, dan jangan menggampangkan tentang wudhu. Maaf lahir batin. Ini kadang-kadang ngambil wudhu menggampangan. Apalagi sekarang, zaman sekarang ini ditanya batal wudhu nggak tahu berapa, rukun wudhu nggak ngerti berapa. Rukun wudhu ada berapa Bunda? Ada. Ini sariawan semua. Ini penting loh. Makanya kalau saya ceramah pasti saya kupas tentang ini. Minimal tahu rukun wudhu, batal wudhu minimal. Rukun wudhu itu ada berapa? Ada satu nih, 2 basuh muka, 3 tangan sampai dengan sini, 4 sebagian ram atau sebagian kepala ya. Yang kelima adalah kaki sampai dengan mata kaki. Yang keenam tuh. Kenapa? Karena Bunda semuanya ini almarhatus solehah. Madrasatul ula. Ibu merupakan madrasah pertama untuk keluarga. Anak kita ajarkan, nggak usah
Coba sayang, niat dulu di hadapan mama. Niat. Lafaznya disebutkan dulu. Kan anak zaman sekarang ngegampangin. Gampang aja Ustaz, niat itu Ustaz, cukup dalam hati. Kita nggak ngerti dalam hati dia ngomong apa. Ya kan? Suruh dibacakan dulu lafaz niatnya. Paham Ibu? Yang kedua, batal wudu ada berapa? Ada 5. Ada 5 dalam kitab kasih betul saja sampai nonton aja. Batal wudu ada 5. Pertama, ada yang keluar di antara salah satu dua jalan. Terserah mau lewat depan atau belakang, batal. Mau dia besar, mau dia kecil, mau dia kedengaran atau tidak, batal. Jadi jangan sampai mentang-mentang imamahnya udah gede, itu kan udah dipanggil ustaz, begitu ngimamin, wah tetap aja sholat batal. Makanya nggak jadi nggak gampang-gampang udah jadi imam itu ada syaratnya jadi imam. Kalau jadi makmum mau siapa aja boleh jadi makmum. Tapi kalau imam tidak, kenapa? Syarat yang pertama dia harus berani jujur terhadap dirinya, ya, bukan kepada orang lain, terhadap dirinya. Allahu Akbar. Harus dibatalkan, nggak boleh dilanjutkan. Nggak ada cerita malu-malu. Keluar, ambil wudu lagi. Ya, Bu? Kalau keluar saja batal ataupun baru mulus saja itu jadi makruh sholat kita, apalagi sampai keluar batal. Pernah ibu-ibu merasakan Allahu Akbar istirahat kedua, tiba-tiba pengen BAB. Makruh loh sholatnya, batalkan sholatnya, ambil wudu dulu. Apalagi kan yang kita ngegampang itu tahiyat akhir ya. Begitu tahiyat akhir itu kan benda mubarakatus. Batalkan sholatnya, makruh. Sekarang saya tanya, yang diingat sholat atau apa? Mana ada ingat sholat? Betul. Batalkan sholatnya, ambil wudu. Ya Bu ya, paham? Nah, apalagi kita kan ibu-ibu ya kan, Bu ya. Tapi ibu-ibu di sana, sini sama. Yang pertama, keluar antara salah satu dua jalan. Yang kedua, yang tidur tidak menetap ataupun yang hilang akal disebabkan gila dan mabuk. Yang ketiga adalah apa? Bu, menempelnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan. Yang keempat adalah apa? Megang dubur atau kubur manusia. Jadi jangan menggampangkan. Tapi ini di dalam megang namanya bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan, ini panjang lagi ceritanya nih. Ini khusus kajian fikih nih. Contoh, saya udah nikah dengan istri saya. Dalam mazhabul Syafi'i saya mentua dengan istri saya batal. Tapi kalau saya dengan mertua saya itu tidak batal. Kenapa? Itu disebutnya muhrim mu'abbad. Itu tidak batal. Hebat kan? Makanya ada mantan istri, tidak ada mantan mertua. Ini harus dikasih tahu sama menantu ibu. Harus sayang dengan menantu ibu. Udahlah, usah panjang-panjang. Cukup ya Bu ya? Udah cukup? Belum? Belum? Lanjut? Ya ini memang baru pembukaan nih Bu. Tuh Bu ya? Ya, ngambil wudu ini sesuatu yang luar biasa. Bunda, amalkan wudu. Al-wudu qabla ta'am yasbiqan yaumil qiyamah. Siapa yang ngambil wudu akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Bu, mau pengajian usahakan ngambil wudu. Arisan ngambil wudu. Mau tidur ngambil wudu. Air wudu bisa jadi di dunia tidak bisa mengglowingkan ibu-ibu, tapi kelak nanti orang yang mendawamkan wudu akan mampu menjadi orang pembeda di yaumil qiyamah dan padang mahsyar. Orang yang ngambil wudu wajhun nurun ala nur, wajahnya nanti bercahaya. Nggak apa-apa di dunia kita nggak bercahaya, ada tata cara lain. Beli MS Blau Tulunci pipa nomor 4 yang dicium sama suami bersin hajis. Oh ya, Ustaz ku hafal. Ya aku sering beli istriku masalahnya. Bu, wudu sebelum tidur ambil wudu. Ustaz tapi boleh pakai skincare? Boleh, tapi setelah ambil wudu. Misalkan Ustaz saya kan mau pengajian terus saya salaman sama suami, enggak apa-apa, salaman aja. Biarpun batal tapi ada itikat ibu, niat ibu udah ambil wudu, menjaga wudu. Paham?
mau tidur ngambil wudhu, kata Jibril alaihissalam, siapa yang sebelum tidur ngambil wudhu, tidurnya didoakan malaikat. Apa doanya? Minimal ada 3. 1, ya Rabb, kata Jibril, jangan kau cabut nyawa orang ini, kalaupun kau cabut akan dicabutnya dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang akan datang, dan yang